Tuhan bisa mati nggak? Tuhan bisa mati? Bisa. Enggak. Kalau Tuhan bisa mati ya udahlah, kiamat lah dunia ini kan. Berhentilah kita bernapas kan begitu. Tuhan bisa mati nggak? Enggak. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Bukan. Oh bukan. Oh udah parah lagi kalau Jadi kalau Yesus bukan Tuhan, terus kamu menyembah siapa? Tuhan. Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan ya, terus yang Tuhan itu siapa? Yesus siapa? Ini lebih apa lagi nih? Silakan duduk dulu ya. Ya, jadi saudara harus begitu, adik-adik, ya muda-mudi yang di Mentawai Seberut ini, kalian harus menjadi firman yang hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jangan berubah jadi mualaf ya. Haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Syahrini ya, itu membuat para Polikardus, para laskar Polikardus benar-benar gerah, benar-benar resah. Statement Syahrini yang mempertanyakan, yang menyuruh teman-teman sebelah untuk mereview ulang pandangan mereka tentang apa yang bisa dilakukan oleh Tuhan. Ini membuat banyak Polikardus ngamuk ya. Dan saya rasa teman-teman sudah tahu, sudah ada beberapa konten yang saya bahas mengenai Syahrini yang membuat laskar Polikardus kejang-kejang. Bagi yang belum tahu, ya silakan dicek konten-konten kita sebelumnya. Bahkan saya sudah tampilkan laskar-laskar Polikardus, Polikardus, serta pendeta-pendeta yang ngamuk. Rata-rata pendeta yang ada di medsos semua marah, semua ngamuk dengan Syahrini. Begitu juga dengan Polikardus tentunya. Ada yang sampai ngutukin Syahrini. Syahrini, siap-siap kamu terima balasan. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai bentar lagi. Yesus akan menghukummu dan sebagainya. Ngeri ya teman-teman. Jadi kita sebenarnya sudah sangat familiar dengan para Polikardus ini yang sering sekali menyuruh Yesus mengutuk orang lain. Jadi memang mengutuk ini sesuatu yang sangat familiar kalau kita lihat dengan dunia debat ini. Bahkan sudah sangat sering ya, saya dikutuki Wak Labu, saya dikutuki Pastor Sarah, saya dikutuki Mendiang Mangapul Sagala, saya dikutuki Pak Bom-Bom, dan sebagainya. Semua mau ngutuki orang. Gila teman-teman. Ya, mereka ini memang sedikit-dikit ngutuki orang. Kalau sudah kalah debat, kalah diskusi, nggak bisa apa-apa, ya, yang bisa mereka lakukan apa? Mewek, playing victim, merasa terzolimi. Ujung-ujungnya apa? Suruh Tuhan yang mereka sembah mengutuk orang lain. Suruh Tuhannya untuk mengazab orang. Luar biasa ya. Jadi memang ajarannya ini kok jadi mirip dukun gitu. Kadang-kadang kalau kita lihat ini kok kayak dukun gitu. Dikit-dikit ngutukin orang, dikit-dikit ngutuki orang. Ngeri ya, ngeri memang. Dan baru-baru ini kita bisa lihat ini salah satu Polikardus yang nggak boleh kita lewatkan lah. Ya, satu Polikardus yang nggak boleh kita lewatkan, di mana dia buat satu konten seperti biasa, judulnya bombastis luar biasa, tapi isinya penipuan. Jadi memang Polikardus itu kalau buat konten isinya penipuan. Kalau nggak penipuan nggak laku. Karena memang mereka terbiasa. Semuanya serba tipu-tipu. Ngajakin orang pindah keyakinan dengan tipu-tipu. Di tempat kami begini loh, begitu loh. Ya, ada jaminan. Ya, jaminan masuk surga. Mana jaminannya, Pak? Ada pokoknya. Ya, mana buktinya, Pak? Siapa yang sudah masuk surga? Ada pokoknya, kan gitu. Selalu pokoknya gitu. Dan kalau buat konten ya selalu menipu, dan menipu. Jadi di sini dia buat judul luar biasa nih, teman-teman. Heboh. Lihat nasib Syahrini setelah menghina Yesus. Inilah akibatnya. Ya. Inilah akibatnya. Sedih lihatnya. Waduh. Sedih lihatnya ya. Apa maksudnya begitu? Apa yang terjadi dengan Syahrini sehingga sehingga si Kuman ini, ya, si Effendi Kuman ini sedih. Syahrini menghina Yesus menurut dia. Ini kan kacamata dia. Padahal kalau kita lihat
kita telaah, kita tanyakan dengan ahli bahasa, ya Syahrini mengajak orang untuk mereview, itu hal yang wajar. Mengajak orang untuk mempertanyakan. Bahkan menurut Pendeta Mel Atok, ya itu bukan pelanggaran. Menurut Mel Atok, apa yang dilakukan Syahrini, ya itu wajar-wajar saja gitu. Mbak Syahrini Inces, ya kan? Mbak Syahrini karena postingannya cukup menyolok ya. Kalau saya sih pribadi, saya menganggap memang wajar lah kalau Syahrini memposting begitu ya. Namanya dia kan agama Islam. Agama Islam itu, saudara-saudara, memang ajarannya begitu. Allah itu tunggal mutlak. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi Syahrini melihat Kristen dari sudut pandang Islam, makanya nggak nyambung. Dan saya pribadi sebagai rohaniwan, sebagai apologet, pembela iman yang belajar dari orang lain untuk demi kepentingan iman, saya tidak bisa membiarkan. Ya, saya juga tidak marah yang gimana-gimana. Sekali lagi saya dewasa, saya memahami bahwa Syahrini dan orang-orang tertentu ya yang melihat Kristen dari kacamata Islam sampai kiamat tidak akan ketemu kebenaran Kristen, tidak bisa. Kalau mau lihat kacamata, kalau mau lihat kebenaran Islam kan harus pakai kacamata Islam atau Al-Quran sebagai dasar lah, ya kan? Atau mungkin hadits dan segala macam lah. Saya kurang paham sampai di situ. Tapi kalau Kristen, ya seperti yang saya katakan, lihatlah Kristen dengan kacamata Kristen. Jadi kalau Syahrini bilang tidak ada Tuhan Yesus, ya karena itu menurut kacamata Islam. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Allah beranak. Allah tidak diperanakan, tidak beranak. Itu juga kacamata Islam. Nah kalau buat saya sih, kita maklum lah ya. Kalau ada orang bilang Syahrini penistaan apa, saya sih kayaknya tidak juga. Saya lihat Syahrini entah apa yang melatar belakangi. Karena tidak pernah artis Syahrini ngomong begitu. Entah apa yang melatar belakangi. Multitafsir lah. Ada yang mengatakan, oh karena sudah tidak terlalu terkenal, jadi bikin sensasi. Saya tidak tahu lah apakah memang begitu. Atau mungkin yang lainnya. Karena memang sedang mendalami Islam sungguh-sungguh. Lalu lihat sosial media dan kemudian melihat postingan orang-orang Kristen begitu mengagungkan Yesus sebagai Tuhan. Lalu Syahrini rasa perlu memposting dia punya status itu dan lain sebagainya. Saya pikir apapun yang melatar belakangi, ya sudah Kristen sih biasa-biasa saja. Jadi di sini, kalau si Effendi Kusman ini ya seperti biasalah. Ya, dia sedih melihat orang senang kan begitu. Dia sedih melihat Syahrini bahagia. Ya, bagaimana isi videonya? Ya kita tonton lah. Jadi kita tunjukkan ya sebagai bukti ini link videonya bahwa memang ini Syahrini dikata-katai oleh si Effendi Kusman ini. Ya sebagai bukti. Oke kita putarkan dulu lah. Kita dengarkan dulu bacotan dia. Pendek aja kok. Pertama saya mau mengecam keras dan mengutuk saudari Syahrini atas pernyataannya yang telah membandingkan dua agama. Karena agama tidak boleh diperbandingkan. Konsep ketuhanan yang diyakini dan diimani oleh orang Kristen tidak boleh dinilai oleh iman orang Islam. Karena itu akan bertabrakan. Itu tidak boleh. Bagi Islam yang saya tahu, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Seorang pelantun lagu maju mundur cantik, yaitu Syahrini, membuat satu kegaduhan lah, sedikit kegaduhan di media sosial yang kemudian dimuat di surat kabar online, ada suara.com dan juga lambetura.co.id. Nah, apa yang dia lakukan? Dia menyinggung mengenai iman orang lain, mengenai Tuhan Yesus dan juga Alkitab. Apakah Syahrini sudah tidak bisa membedakan kamar sendiri dengan kamar orang lain? Jangan suka masuk kamar orang lain. Nggak usah mencampuri urusan orang lain. Lebih baik urus diri sendiri. Nah, mari kita melihat di berita yang dimuat oleh lambetura.co.id. Di sini saya bacakan demikian ya. Sejak menikah dengan Reno Barak, Syahrini kerap dikenal lebih syar'i hingga membatasi diri untuk tampil di depan publik.
ya. Dia lebih syar'i katanya di sini. Syahrini juga kerap membagikan kutipan Islami, video ceramah atau potongan ayat Al-Quran di media sosialnya. Namun unggahan Syahrini kali ini soal Yesus sebagai Nabi Tuhan malah menimbulkan pro kontra. Karena unggahan istri Reno Barak itu membahas terkait perbedaan cara pandang umat muslim dan non-muslim terhadap Yesus. Nah, ini kesalahan Syahrini ya di sini ya. Dia mencoba menyamakan bahwa Yesus itu sama dengan Nabi Isa yang diyakini oleh orang Islam. Jadi ini kesalahan yang pertama. Jadi karena dia salah atau mispersepsi ini, sehingga dia akhirnya juga salah menghakimi orang Kristen mengenai ketuhanan Yesus. Saya lanjutkan. Menurutnya, gambaran Yesus tidak sesuai dengan gambaran Tuhan dalam Islam. Karena Yesus masih memiliki keterbatasan, sedangkan Tuhan merupakan maha sempurna. Bagaimanapun di dalam kitab suci, Yesus lahir, makan, tidur, berdoa, dan punya keterbatasan pengetahuan. Sementara Islam mengajarkan bahwa Tuhan selalu sempurna. Umat Kristen harus menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan, ungkapan dalam unggahan Syahrini. Umat Kristen harus bertanya pada diri sendiri, apakah gagasan tentang Tuhan dulunya adalah seorang anak yang lemah dan tidak berdaya, yang tidak dapat bertahan hidup tanpa makan, minum, atau tidur sama dengan Tuhan yang Maha Kuasa yang dijelaskan dalam Perjanjian Lama? Tentu saja tidak, tambahnya dalam kutipan tersebut. Jadi, Syahrini ini mencoba memahami Yesus itu menurut kacamata dia sebagai seorang Islam ya. Jadi, dia kemudian mengatakan bahwa Yesus itu terbatas. Dia makan, dia lahir, kemudian dia makan, dia minum, bahkan dia juga manusia yang lemah seperti manusia biasanya. Hari ini soal Yesus bikin warganet marah. Dia dituding menghina agama Kristen. Baru-baru ini Syahrini ngebahas tentang Yesus sebagai Nabi Tuhan dari perspektif Islam dalam story-nya. Syahrini bilang bahwa dalam Islam gambaran Yesus berbeda dengan gambaran Tuhan yang maha sempurna. Katanya Yesus masih memiliki keterbatasan, sedangkan Tuhan adalah maha sempurna. Bagaimanapun di dalam kitab suci, Yesus lahir, makan, tidur, berdoa, dan punya keterbatasan pengetahuan, tulis Syahrini. Sementara Islam mengajarkan bahwa Tuhan selalu sempurna. Umat Kristen harus menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan, tambahnya. Lebih parahnya lagi, Syahrini ngajak umat non-muslim untuk mempertanyakan kembali gagasan Tuhan bagi mereka. Postingan Syahrini ini viral dan langsung mendapat hujatan netizen. Syahrini dituding menyebarkan ujaran kebencian. Kecaman salah satunya datang dari akun Instagram lambe_danu. Allah aja bilang, lakum dinukum waliyadin. Artinya, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Gak usah usik-usik agama orang lain. Diri sendiri aja belum tentu baik, tulis netizen. Sejak menikah dengan Reno Barak, Syahrini memang dikenal lebih syar'i. Gak jarang Syahrini ngebagiin kutipan Islami, video ceramah, atau potongan surat Al-Quran dari media sosialnya. Sayangnya, penampilan Syahrini yang lebih syar'i ini malah bertentangan dengan perilakunya. Postingan Syahrini jelas sangat berbahaya dan mengancam kerukunan beragama. Agama yang kita yakini seharusnya jadi sumber kebijaksanaan kita, bukan malah buat ngehina agama orang lain. Yuk. Nah, ini sebenarnya sudah jauh melenceng ya, sudah jauh masuk ke kamar orang lain yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Syahrini. Karena dia ini bukan orang yang ahli di dalam hal seperti ini ya. Dia juga bukan ustazah, dia bukan juga ulama atau apapun, bukan. Dan dia juga bukan seorang pendeta gitu ya. Jadi dia tidak berhak untuk membahas kekristenan, apalagi membahas hal-hal yang sensitif seperti ini ya. Nah, kenapa Yesus itu dilahirkan? Kenapa dia makan, minum? Kenapa dia terbatas? Karena Sang Firman yang sejak semula, sejak kekekalan ada berdiam di dalam diri Allah, itu keluar, turun menjadi manusia melalui rahim seorang perawan yang suci yang dinamakan Maria. Ingat ya, Maria dengan Maryam yang dimaksud di dalam Quran itu berbeda. Sudah saya jelaskan di video saya yang ini. Nah, ketika dalam keadaannya sebagai manusia, Sang Firman otomatis dia terbatas ruang dan waktu karena dia mengambil tubuh sebagai seorang manusia.
Dia juga makan, dia juga minum, dan mohon maaf, dia juga tidur dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itulah kemanusiaan Sang Firman. Jadi ya wajar itu terjadi kalau Sang Firman mengalami hal-hal sebagaimana yang dialami oleh manusia pada umumnya secara jasmania. Tapi Alkitab mencatat bahwa dalam kesemuanya itu, dalam keadaannya sebagai manusia, dia tidak pernah melakukan dosa sekalipun. Satu-satunya manusia yang tidak melakukan dosa dalam hidupnya adalah Sang Firman yang menjadi manusia, yang disebut Yesus Kristus, yang lahir ke dunia ini tanggal 25 Desember beberapa waktu yang lalu, dirayakan oleh semua orang Kristen di seluruh dunia. Jadi Sang Firman menjadi manusia, diam di antara kita. Jadi gitu ya, kalau tidak tahu nggak usah berkomentar, apalagi berusaha untuk menggurui orang-orang Kristen mengenai imannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta Yellow Bucket, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita sama-sama menyelesaikan cuplikan video di awal tadi? Saya kadang-kadang tidak habis pikir Bapak Ibu, kenapa teman-teman kita itu dari seberang, ya, agama yang satu itu sangat suka sekali mengganggu dan membahas iman, keyakinan agama orang lain. Apa yang tidak mereka yakini, apa yang mereka tidak imani, sangat senang sekali mereka bahas. Di YouTube, di Facebook, di TikTok, mau ini, orang ini, orang ini, orang ini, dari kalangan ini, kalangan ini, kalangan ini, sangat suka mereka membahas kekristenan. Tadi saudara, ketika saya diskusi di TikTok ya, saya sampaikan kepada teman-teman muslim, semakin kalian menghina Yesus, semakin kalian menghina kami pengikut Kristus, semakin kalian menghina iman, kepercayaan, akidah kami, kalian hina Tuhan yang kami yakini, yang kami sembah dalam pribadi Adonai Yesus HaMashiach, semakin dekat kalian dengan keselamatan, semakin dekat kalian dengan kemurtadan, semakin dekat kalian dengan Kristus, semakin kalian hina. Nah sekarang pilihannya tinggal di teman-teman, apakah mau menghina, lanjut menghina, atau tinggalkan komal ini. Nah, bayangkan saudara, yang tidak mereka imani mereka urus. Lakum dinukum waliyadin itu bagaimana? Kenapa tidak dihidupin? Dan orang-orang tertentu tidak pernah menegur oknum-oknum terkait yang suka menghina iman, kepercayaan, dan agama lain. Tetapi begitu agamanya dihina, ramai-ramai turun ke jalan, pakai baju tertentu, teriak nama Tuhan, minta kepada pihak yang berwajib, tangkoi, 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 dengan alasan penistaan agama. Seolah-olah hukum penistaan agama itu ya seperti yang kita lihat hari-hari ini saudaraku. Nah tetapi biarlah itu, kita tetap sebagai anak Tuhan, orang Kristen, bersaksi Bapak Ibu ya. Kita tetap bersaksi dan terus memberitakan Injil. Ingat, apa yang ditabur oleh seseorang itu yang akan dituai. Entah dia menabur kebaikan, entah itu dia menabur tentang kejelekan, tetap apa yang ditabur oleh orang itu yang akan dituainya. Sekarang tergantung kita mau nabur apa ini. Nah, kalau saya Bapak Ibu, ayo kita taburkan benih firman Tuhan. Kita tabur di tempat yang tepat, di tanah yang tepat. Nah, baik saudaraku, kiranya video ini bisa mencerahkan kita, bisa memberikan semangat, motivasi, dan membangkitkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus HaMashiach, Ruach HaKodesh memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih. Ya, jadi sebenarnya bagaimana nasib Syahrini sekarang ya? Ini kan yang teman-teman pertanyakan gitu.
apa yang sedang menimpa Syahrini sekarang gitu. Setelah menyuruh teman-teman Kristen untuk mereview, mempertanyakan konsep ketuhanannya. Karena menurut Syahrini ya nggak mungkin Tuhan itu bisa lapar, bisa haus, ya, bisa ngantuk, bisa tidak tahu apapun gitu kan. Jadi menurut Syahrini harusnya Tuhan maha mengetahui segalanya. Dan ternyata ya, ternyata kan gini, si Effendi Usman ini kan bilang dia sedih ya. Dia sedih melihat apa yang terjadi kepada Syahrini. Dan saya cek apa yang terjadi kepada Syahrini, teman-teman. Oh, ternyata inilah yang membuat si anak durhaka itu sedih. Ternyata dia sedih karena melihat ya betapa mesranya Syahrini dengan suaminya. Ya, betapa mesranya hubungan Syahrini dengan suaminya. Ini saat tahun baru. Ya, ini video tahun baru. Saya harus masuk untuk lihat. Ya, mungkin kita lihat dari YouTube aja. Dan ini saya lampirkan aja lah foto ya. Ini saya screenshot. Dan kita bisa lihat bahwa Syahrini bahagia. Ya, Syahrini bahagia, teman-teman. Jadi yang membuat dia kesal itu karena Syahrini kok bahagia gitu. Yang membuat Effendi Usman kesal adalah Syahrini kok nyaman, kok bahagia, kok hidupnya enak. Harusnya Syahrini itu hidupnya susah. Harusnya Syahrini itu dikutuk. Harusnya Syahrini lagi sakit seperti Bu Uti Watimena, kan begitu. Harusnya Syahrini lagi ngumpet seperti yang dialami oleh Victory Alda. Harusnya Syahrini hidupnya susah seperti Effendi Usman, kan begitu. Tapi sayang disayang ya. Ini Syahrini kok hidupnya malah bahagia nih, teman-teman. Ya, hidupnya bahagia pula ini. Suaminya sayang dia, mereka jalan-jalan terus, mereka pamer kemesraan, mereka pamer harta benda, hidupnya makin ditinggikan, ya. Ini gimana gini? Janganlah Syahrini. Panas orang lihatnya, panas Polycarpus nontonnya. Mereka berharap Tuhan mereka itu, ya, Tuhan mereka itu bisa menghukum Anda. Tuhan mereka itu bisa membuat Anda susah. Tapi sayang, disayang, ternyata Syahrini hidupnya senang, teman-teman. Bahkan kalau kita bandingkan dengan artis-artis lainnya, Syahrini ini termasuk yang beruntung kok. Ya, salah satu yang beruntung. Kita bisa lihat, sejak menikah, tidak ada lagi tuh berita aneh-aneh. Tidak ada yang istilahnya membuat Syahrini itu diejek-ejek, dihina, ya. Nggak ada. Malah semua orang memuji Syahrini. Hebat. Bisa menikah dengan Reno Barak. Ya. Bisa lenggeng. Selalu menunjukkan kemesraan. Ini kan membuat Polycarpus iri dong. Panas, teman-teman. Karena menurut Polycarpus, setiap yang ngatain Yesus harus celaka. Karena mereka sudah kirim nih. Ya, mereka sudah santet kalau dibilang gitu kan. Mereka sudah suruh Tuhannya untuk menghukum. Tapi kok gagal wae terus gitu. Ya, kok gagal gitu. Jadi Effendi Usman ini akan stres. Akan sedih lihatnya. Itulah kenapa dia bilang, dia sedih lihat apa yang menimpa Syahrini ya. Karena Syahrini bahagia sekarang. Terus, seperti biasa, dalam setiap videonya selalu lebay-lebay. Yang namanya anak durhaka ini kan selalu playing victim. Karena jurus paling yang sering dia pakai itu playing victim. Dia bilang umat muslim ini kok suka kali membahas kekristenan. Apa nggak terbalik? Coba lihat. Jumlah umat muslim di Indonesia 86%. Tapi di ranah medsos lebih banyak orang Kristen. Ini lucu. Ya, di ranah medsos yang bahas lintas iman ini berapa banyak? Coba lihat. Apa kita mau sebutkan satu persatu? Kamu sebutkan yang Islam, saya sebutkan yang Kristen. Ya, kita lihat siapa lebih banyak. Ini kan cukup mengejutkan gitu. Kalau Islam lebih banyak itu wajar, karena perbandingannya 7:1. Kalau dengan Protestan. Tapi kenyataannya lebih banyak mereka. Ada Mikana, ya, ada Effendi Usman ini, ada Tan Paragi, Pak Bom-Bom, Lidara, Sang Penggugat, Dewi Monyong, waduh, luar biasa banyak. Bahkan kalau di Muslim kita selalu bilang apa? Aduh, bosan itu-itu terus ya, Rifa, Kores. Bahkan yang perempuan cuma Rifa, Umi Dini, siapa lagi? Sekarang ada Asmara Loka. Tapi kalau mereka berapa banyak? Coba lihat. Sudah berapa banyak pun yang masuk penjara, tetap
bermunculan wajah-wajah baru karena donasinya kencang. Jadi siapa yang suka membahas agama orang lain? Cobalah saya tanya. Kami di sini hanya mengcounter. Contoh, saya muncul karena Tanpa Ragi. Saya dulu pertama sekali nonton ini apa nih Tanpa Ragi. Saya naik ke tempat dia. Setiap saya ngomong di mute diturunkan. Kalau saya sudah bongkar kebohongannya diturunkan. Tidak dikasih terlalu lama untuk membongkar. Langsung dia tutupi dengan kebohongan-kebohongan baru. Kita sudah ungkap, dia tutupi dengan kebohongan baru lagi. Jadi terakhir saya buka dan buat channel sendiri. Kami di Islam wajib membela iman kami. Lebih bagus, ya, lebih baik kami yang dihina, kami yang dihujat, kami yang mati demi agama kami, daripada kamu menghina, menghujat agama kami. Beda dengan kalian memang. Karena memang spiritnya beda. Kalau kalian kan merasa, oh nggak apa-apa lah, ya, yang penting jangan pribadi kalian. Kalau pribadi kalian yang baru ngamuk. Contoh, saya membongkar Polycardos. Ini oknum padahal. Saya bongkar oknum-oknum Polycardos yang kelakuannya nggak benar. Langsung apa? Tantrum. Ya, langsung dibilang, kamu harus mati. Kepala Julius saya hargai. Langsung gitu. Tapi kalau agamanya nggak masalah. Tapi kalau periuk mereka, kebohongan mereka, ya, kita bongkar, kita perlihatkan bahwa mereka ini sedang menjual, ya, sedang menjual Yesus, langsung marah. Jadi sebenarnya mereka tuh marah sama saya, bukan karena debatnya. Ya, ini harus jujur saya katakan. Kalau bicara debat, jauh lebih luar biasa Bang Zuma, lebih luar biasa Kores, Unirifa. Tapi kenapa yang paling dibenci dan paling ingin dilenyapkan itu saya? Karena saya bongkar kebohongan, pembodohan, cara menipu mereka, itu yang saya bongkar. Bagaimana mereka menggunakan, ya, kesedihan orang-orang sebagai ladang pencarian. Bagaimana, ya, mereka menari-nari di atas penderitaan orang. Ada yang ditangkap, mereka jadikan itu ladang pencarian. Bagaimana mereka jadi mafia donasi, bagaimana mereka menggelapkan uangnya. Itu yang saya bongkar. Dan itu membuat mereka marah. Bagaimana mereka menipu dengan mengatakan, ini untuk anak yatim, saya mau bangun panti asuhan. Uangnya rupanya dipakai bangun rumah pribadi. Ya marahlah. Karena menurut dia, ini periuk saya nih, walaupun saya penipu jangan dibongkar. Kalau kamu bongkar nanti saya makan apa, kan begitu. Itu yang membuat mereka marah. Kalau mereka memang seperti itu, mereka akan ngamuk kalau pribadi mereka yang dibongkar. Kalau agama mereka, silakan. Kamu mau bongkar sampai habis pun, mau kamu buktikan bahwa agama kami salah, nggak apa-apa. Yang penting agama kami bisa kasih kami makan. Kan gitu. Di otak mereka, yang penting bisa kasih makan. Ini kan mirip dengan orang-orang yang pesugihan. Contoh nih, orang pesugihan ke gunung apa? Kita tanya, Anda tahu nggak ini salah? Yes. Tapi kenapa nggak ditinggalkan? Karena ini nikmat. Teman saya, teman-teman, pesugihan. Dia buka restoran, restorannya rame. Kalau saya bilang nama restoran, semua orang tahu. Ya. Kalau orang Medan, saya bilang nama tempat dia, semua orang tahu. Bahkan orang Aceh pasti tahu. Dia pesugihan. Saya tanya, kenapa tetap Anda lakukan? Nikmat, teman-teman. Dia takut kalau dia hentikan, usaha dia hancur. Jadi mau nggak mau dia tetap lanjutin. Walaupun dia tahu itu salah. Ya. Walaupun tahu itu salah. Jadi memang mereka ini tergiur yang begituan, teman-teman. Tergiur. Dan inilah yang dilakukan oleh Polycardos itu. Yang mereka bisa lakukan nanti playing victim, kan gitu. Ya. Aduh, udahlah. Kalau bicara Polycardos sebenarnya nggak habis-habis. Tetapi mau nggak mau. Ya, mau nggak mau saya harus terus memberitakan ini. Saya harus meluruskan terus fitnahan mereka. Supaya teman-teman di luar sana tidak terkelabui. Jadi fix ya, Syahrini hidupnya lagi senang-senangnya, baru tahun baruan dengan suaminya di luar negeri, dan itu membuat Effendi Usman sedih, nangis, ya, karena ternyata Tuhannya tak berdaya, Tuhannya tak bisa berbuat apa-apa, dan itu sangat sering terjadi. Mereka udah kutukin saya, gimana pun saya, kok HMC ini santai-santai saja gitu. Kok Tuhan HMC lebih kuat, bisa menjaga HMC gitu kan? Inilah yang membuat mereka sedih kan? Terus dikatakan, apa yang kamu tabur akan kembali kepadamu.
Apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Ya benar. Effendi Usman menabur kebencian, menyebarkan kebencian. Apa yang terjadi pada hidupnya? Tidak bahagia, tidak tenang. Ya. Mereka sendiri yang bilang, hidup mereka tidak tenang. Mereka takut. Jadi kerjanya ngumpet-ngumpet. Nggak berani kemana-mana, takut nanti ada yang kenal dia. Ya. Takut nanti orang tahu, oh ini si penghujat itu, gitu, ditandai. Jadi mereka ini sangat ketakutan, teman-teman. Hidup dengan ketakutan. Hidup tidak nyaman. Sama seperti cerita Kosman bin Sunet alias Kace ya. Kace sampai bilang, dulu kalau ada mobil yang lewat rumah dia, sampai bolak-balik 2-3 kali, nah dia akan ketakutan, dia akan parno. Bahkan pergi ATM saja, dia nggak berani, dia suruh istrinya yang ke ATM. Untuk ngambil uang donasi atas hujatan yang dia lakukan. Sebegitunya mereka. Ya. Jadi memang Polycarpus itu akan seperti itu terus, teman-teman. Mau gimana? Ya. Jadi nangislah mereka melihat kehidupan Syahrini ya. Begitu bahagia, begitu senang. Ternyata Tuhan mereka tidak berdaya untuk mengajab Syahrini. Kasihan ya. Ups, kasihan. Ups, kasihan. Kasihan delu ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Dan buat para Polycarpus, menangislah. Menangislah dan teruslah berusaha untuk mengajab Syahrini dan para mujahidin muslim tentunya. Ya, teruslah berdoa kepada iblis yang jadi bapakmu ya. Iblis yang jadi bapakmu itu kamu minta terus. Oke, itu aja dari saya. Makasih buat semuanya. Dan bagi teman-teman, jangan lupa juga kita ada menjual kaos ya. Bagi teman-teman yang tertarik untuk membeli baju pendebat, ya ini ada Bang Zuma, Nenek Mukiper, Salam Tauhid, ya. Terus juga ada Masih Mau Kau Datang Besok. Ya, ini baju-baju yang kita jual. Bagi teman-teman mau beli, silakan. Bisa melalui Tokopedia, langsung J-Friends, ya nama tokonya adalah ini, J-Friends, atau teman-teman bisa menghubungi nomor WA yang ada di bawah. Ya, itu aja bagi teman-teman yang tertarik untuk membeli dan mendukung perjuangan kita. Karena lewat kalian berbelanja, kalian sudah membantu perjuangan kami dalam melawan fitnahan Polycarpus. Apalagi channel ini sedang tidak baik-baik saja ya, baru kena dismonet, dan saya berjanji akan terus berjuang. Mau monet, mau tidak monet, kita akan terus berjuang. Ya, ini komitmen yang sudah saya buat, dan sama ya, saya juga sama Uniriva ngomong hal yang sama. Uniriva channelnya juga channel dismonet, tapi kita akan terus berjuang. Ya, kita akan terus melawan Polycarpus yang coba memelintir dan memfitnah Islam. Karena mereka ini kalau diskusi udah nggak bisa. Sehingga cara satu-satunya yang mereka gunakan apa? Fitnah, ya, framing, memutarbalikkan fakta. Itu yang bisa mereka lakukan. Untuk itu harus ada orang-orang yang terjun di diskusi khusus, meluruskan pemahaman yang salah ini. Kalau debat sudah banyak ya. Ada Uniriva, Kores, Bang Zuma yang di dunia debat. Untuk itu kita butuh tambahan-tambahan orang yang fokus untuk meluruskan statement-statement ngawur dari mereka ini. Nah, ini yang coba kita fokuskan. Dan bagi teman-teman, jangan juga lupa ya, kita juga punya satu channel lagi yang memang khusus, ya, duet antara saya dengan Uniriva, yang memang isinya juga kurang lebih sama dengan channel ini, cuman ini perspektifnya Uniriva. Ya, perspektifnya Uniriva. Bagi teman-teman, jangan lupa juga didukung, dan linknya sudah saya taruh di deskripsi. Ya, jangan lupa di-subscribe. Ini ya, nama channelnya adalah Uniriva Official. Nama channelnya Uniriva Official. Ini jangan lupa. Yang subscribe baru 82 orang. Uniriva Official. Ya, ini channel baru, di mana saya dan Uniriva kolaborasi untuk membantai syubhat-syubhat Polycarpus ini ya. Mohon didukung. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.